Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 591. Protokol rahasia. Tuan, pil pemulihan peringkat hijau, pil transformasi debu, dan seterusnya adalah pil kelas rendah peringkat 9 biasa. Harga belinya adalah 100 batu roh kelas menengah per pil. Tentu saja, ini hanya pil biasa tanpa pola. Untuk pil pola pertama, harganya 2 kali lipat. Harga pil pola 2 juga meningkat 5 kali lipat. Oleh karena itu, pil-pil ini bernilai total 10.000 batu roh kelas menengah. Bagaimana menurutmu? Dengan sangat cepat, Wang Jinyuan selesai menghitung. Dia bahkan secara tidak sadar menggunakan gelar kehormatan. Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Namun, jejak kemarahan muncul di kedalaman matanya. Dia tidak menyangka bahwa industri alkimia akan lebih menguntungkan daripada yang dia bayangkan. Pil obat biasa tanpa pola bisa ditukar dengan beberapa bahan. Sedangkan untuk pil pola awan, salah satu dari mereka akan bisa menghasilkan cukup banyak. Namun, dia hanya memiliki 40 pil obat, dan dia bisa mendapatkan puluhan ribu batu roh kelas menengah. Ini jauh melebihi biaya pembelian 8.000 batu roh yang asli. Dan di tangannya, jumlah pil sudah mencapai 800. Dengan kata lain, dia telah menghasilkan beberapa lusin kali lipat keuntungan dalam sekali jalan. Dan dalam situasi ini, itu adalah hasil dari pengekangan yang disengaja. Jika tidak, memurnikan sejumlah besar pil pola 3 pola kedua dapat menghasilkan lebih banyak lagi. Dia memperkirakan bahwa itu bisa digandakan beberapa kali lagi. Itu memang layak menjadi profesi seni bela diri yang mengumpulkan kekayaan dan keuntungan. Lin Xuan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Di permukaan, masih belum ada perubahan sama sekali. Tentu, setelah itu, Lin Xuan menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan nada dingin. Seolah-olah 10.000 batu roh tingkat menengah di depannya tidak layak disebut. Meskipun ini adalah kebenaran, untuk level Void Martial Realm seperti Wang Jinyuan, ini bukanlah jumlah yang kecil. Melihat ini, Wang Jinyuan menjadi lebih hormat. Tuan, ini 10.000 batu roh tingkat menengah. Tolong jaga baik-baik. Setelah mendengar kata-kata Lin Xuan, Wang Jinyuan meletakkan cincin penyimpanan yang sepertinya telah disiapkan sebelumnya di depan meja Lin Xuan. Dia melambaikan tangannya lagi dan meletakkan selusin botol giok di atas meja. Seolah-olah dia takut Lin Xuan akan menyesalinya di saat berikutnya. Ketika Lin Xuan melihat pemandangan ini, jejak senyuman melintas di matanya. Namun, di dalam hatinya, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang betapa berharganya pil pola awan. Pada saat yang sama, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Setelah meletakkan cincin penyimpanan, Lin Xuan berkata lagi, "Manajer Wang, saya punya urusan lain. Saya ingin tahu apakah toko Anda bersedia melakukannya. Tolong katakan dengan jelas, Pak." Ekspresi Wang Jinyuan juga berubah saat dia menatap Lin Xuan. 10 menit kemudian, "Pak, tenang saja, masalah ini pasti tidak akan menjadi masalah." Wang Jinyuan memiliki senyuman di wajahnya dan ekspresi hormat saat dia mengirim Lin Xuan keluar dari toko. Lin Xuan hanya mengangguk sedikit seolah dia tidak peduli. Dia pergi dengan langkah cepat. 2 cincin penyimpanan lagi ditambahkan ke koridor. Salah satunya berisi 20.000 batu roh kelas menengah. Yang lainnya diisi dengan sejumlah besar bahan obat untuk memurnikan pil. Lumayan. Setelah beberapa pertimbangan, Lin Xuan menjual beberapa pil obat kepada Wang Jinyuan. Dia juga membeli beberapa tanaman obat dari Wang Jinyuan. Di saat yang sama, dia juga membuat perjanjian rahasia dengan Wang Jinyuan. Perjanjian itu sangat sederhana. Pada periode berikutnya, mereka akan menjual pil obat dan membeli bahan obat dari toko Kingsan. Setelah itu, dia tidak akan muncul secara langsung. Sebaliknya, dia akan mengirim bawahannya. Tentu saja, yang disebut bawahan ini sebenarnya adalah dia. Dia hanya akan mengambil penampilan orang lain. Selain itu, Wang Jinyuan harus merahasiakannya darinya dan tidak mengungkapkan informasi apapun tentangnya. Jika dia tahu, mereka akan berhenti bekerja sama kapan saja. Ini juga untuk kenyamanan menjual pil obat dan mendapatkan batu roh. Itu akan mengurangi risiko ketahuan. Bagaimanapun juga, pil pola awan sangat berharga di kota esensi bumi. Meskipun dia bisa memurnikan pil biasa, manfaatnya terlalu kecil. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk menyerahkan pil pola awan. Selain itu, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan menarik perhatian. Tentu saja, dia harus menggunakan strategi yang berbeda. Meskipun pengaturan ini sangat sederhana, namun juga sangat praktis. Setelah itu, setiap kali dia datang untuk menjual pil, dia akan menggunakan indera keilahiannya untuk memindai sekelilingnya. Selama dia dengan sengaja menahan tekanannya,
tidak ada seorang pun di bawah tahap Raja Bela Diri atau tahap Bela Diri Void yang dapat mendeteksinya. Namun, level Raja Bela Diri tidak bisa menghindarinya. Selama dia tetap berada dalam jangkauan pemindaian, dia pasti akan terdeteksi. Jika Wang Jinyuan berani melanggar kontrak, dia akan terungkap. Setelah memindai dengan Divine Sense, dia bisa dengan mudah mengetahuinya. Dia bisa langsung memutuskan kontrak secara langsung. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Adapun prajurit tingkat Raja Bela Diri yang bisa lolos dari indera ilahi, Zhao Wuji adalah satu-satunya di seluruh kota esensi bumi. Namun, itu hanya beberapa pil peringkat 9. Bahkan jika sejumlah besar pola awan muncul, Zhao Wuji tidak akan bisa memperhatikannya. Sebagai sesepuh pavilion sejuta harta karun, cakrawala Zhao Wuji jauh lebih tinggi daripada prajurit tingkat Raja Bela Diri biasa. Pil pola awan peringkat 9 saja tidak akan bisa memasuki bidang penglihatan Zhao Wuji. Itu sama dengan sejumlah besar orang. Lin Xuan memperkirakan bahwa itu hanya mungkin jika pil 3 pola muncul. Nilai pil 3 pola lebih tinggi, dan kesulitan untuk memurnikannya jauh lebih tinggi. Itu hanya peringkat 9, dan bahkan alkemis peringkat surga menengah seperti kepala cabang Li Yuanshan akan merasa sangat sulit untuk memperbaikinya. Mampu memurnikan pil 3 pola berarti keahliannya dalam pil Dao sangat tinggi. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan alkemis kelas bumi. Itu adalah salah satu yang bisa menarik perhatian Zhao Wuji. Oleh karena itu, Lin Xuan memutuskan untuk tidak menyempurnakan pil 3 pola untuk saat ini. Di masa depan, saya harus memurnikan beberapa pil obat biasa dan mencampurkannya dengan pil pola awan. Saya akan menjualnya bersama-sama. Dengan begitu, saya bisa mengurangi perhatian dan risiko. Meskipun saya akan mendapatkan lebih sedikit, itu masih lebih baik dalam hal kuantitas. Mata Lin Xuan berkedip-kedip saat dia membuat keputusan. Sebelumnya, dia tidak menyadari kelangkaan pil berpola awan ini. Untuk mendapatkan batu roh dengan cepat, dia telah membuat semuanya. Tapi setelah waktu ini, dia mendapatkan beberapa pemahaman. Dia masih harus menahan diri sedikit. Sekali, itu baik-baik saja. Akan sangat mencurigakan jika dia terus menggunakan pil pola awan setelah itu. Risikonya juga akan meningkat secara eksponensial. Ini karena bahkan banyak alkemis tingkat surga mampu membuat pil pola awan seringkali. Namun, tidak ada jaminan bahwa mereka akan bisa menyempurnakannya 100%. Bahkan tidak perlu dikatakan seperti itu. Orang bisa membayangkan. Oleh karena itu, demi kepentingannya sendiri, lebih baik menahan diri untuk sementara waktu dan memurnikan beberapa pil obat biasa untuk dicampurkan. Setelah itu, Lin Xuan meninggalkan bagian toko Gunung Hijau ini. Dia tiba di toko lain yang mirip dengan toko Gunung Hijau dan menjual pil obat. Itu adalah metode yang sama seperti sebelumnya. Pertama, dia menjual dalam jumlah kecil untuk menakut-nakuti pihak lain. Kemudian dia akan berbicara tentang perjanjian kerjasama. Namun, tidak semua orang mau bekerja sama dengan Lin Xuan. Tentu saja, dia ingin melihat dan membandingkan terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia juga akan melihat tabel atribut pihak lain. Di dunia ini, dia juga tidak tahu cara membaca pikiran. Tentu saja, dia tidak tahu bagaimana mengenali orang. Namun, melalui tabel atribut, dia bisa melihat bagian dari karakter seorang seniman bela diri. Sebagai contoh, gurunya, Wu Juechen, telah mengembangkan seni bela diri dan metode kultivasi ortodoks dan Demon Dao pada saat yang sama. Namun, dia tetaplah seorang yang agung dan mengesankan, penuh dengan dominasi. Bab 592, Penyempurnaan yang tak terkendali. Tetapi beberapa seniman bela diri, ketika mereka jahat, berpikiran sempit. Ada kemungkinan tertentu bahwa mereka dapat mengembangkan beberapa seni bela diri yang aneh. Mereka akan menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan tindakan mereka tercela. Tentu saja, ini hanyalah sebuah kemungkinan. Tabel atribut tidak mewakili situasi absolut. Lin Xuan juga menggunakannya sebagai metode penyaringan. Metode yang paling efektif adalah tetap menggunakan indera ilahi untuk memindai. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, 2 jam lagi berlalu. Setelah Lin Xuan meninggalkan toko terakhir, dia menjual semua pil obat yang dia miliki. Dia menukarnya dengan lebih dari 300.000 batu roh tingkat menengah, serta setumpuk besar bahan alkimia. Meskipun tidak tampak banyak, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hadiah yang dia terima dari pavilion sejuta harta untuk perjalanannya ke daftar asal bumi. Itu adalah 200 batu roh bermutu tinggi. Namun, ini baru pertama kalinya, dan hanya butuh beberapa jam. Bagaimana jika dia melakukannya beberapa kali lagi? Bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh industri penyulingan pil. Lin Xuan juga menghela nafas dengan emosi.
Namun, di masa depan, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak dalam sekali jalan. Dia harus sedikit menahan diri. Dia perlu menyempurnakan pil obat tanpa pola yang lebih biasa dan mencampurkannya dengan pil tersebut untuk mengurangi risikonya. Namun, dia harus melakukannya beberapa kali lagi. Jika kualitasnya tidak bagus, dia akan menggunakan kuantitas untuk menumpuk. Jika dia menjual lebih banyak, dia bisa menebusnya. Namun, batu roh berkualitas tinggi masih memiliki level yang lebih tinggi untuk alam bela diri Void. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Kali ini, dia telah memperoleh lebih dari 300.000 batu roh kelas menengah. Dia telah menjual 800 pil pola awan. Dia juga telah memilih lebih dari selusin toko. Namun, tak satu pun dari mereka yang menggunakan batu roh kelas tinggi sebagai pembayaran. Mudah untuk membayangkan betapa berharganya batu-batu roh bermutu tinggi itu. Namun, meskipun efek dari batu roh kelas menengah sedikit kurang, akan ada cukup banyak dari mereka dengan devouring ultimate skill untuk menebusnya. Namun, kecepatan kultivasinya akan sedikit lebih lambat. Itu bukan masalah. Setelah itu, Lin Xuan langsung berjalan ke halaman. Dalam perjalanan, Lin Xuan menggunakan indera ilahi untuk memindai tempat itu sekali. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang mengikutinya. Meskipun dia telah menjual pil pola awan dalam jumlah besar kali ini, aura basis kultivasinya juga telah mencapai alam bela diri Void. Dia juga bisa menakut-nakuti beberapa orang yang berniat buruk. Namun, jika dia menggunakan basis kultivasi tahap transformasi kristal sebelumnya, ini mungkin tidak akan terjadi. Di dunia ini, seni bela diri masih dihormati dan yang kuat berkuasa. Tidak lama kemudian, Lin Xuan kembali ke rumah halamannya. Setelah itu, dia sekali lagi memulai retret dan pelatihannya. Dia telah memperoleh beberapa ratus ribu batu roh kelas menengah yang besar, dan dia sekarang memiliki banyak sumber daya kultivasi. Tentu saja, dia harus berlatih sesegera mungkin. Dia harus mengubah semuanya menjadi kultivasi dan kekuatan tempur. Adapun sejumlah besar bahan yang dia beli setelah menjual pil, dia akan mengesampingkannya untuk saat ini dan menunggu sampai besok untuk menyempurnakannya. Lin Xuan telah mengambil keputusan sejak lama. Dia hanya akan minum pil sekali sehari. Dia akan memurnikan semuanya sekaligus. Setelah itu, dia akan pergi untuk menjualnya dan mendapatkan batu roh. Kemudian dia akan kembali berkultivasi dalam pengasingan dan meningkatkan kultivasinya. Bagaimanapun, pil Dao hanyalah alat untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dan mendukung seni bela dirinya. Dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu. Dia masih bisa membedakan antara yang utama dan yang sekunder. Di dalam ruang kultivasi, sejumlah besar batu roh kelas menengah ditumpuk di sekitar mereka seolah-olah mereka bebas. Mereka membentuk gundukan kecil. Lin Xuan duduk bersila di tengah. Pusaran besar dengan Lin Xuan di tengah perlahan muncul. Itu menelan semua batu roh tingkat menengah di sekitarnya. Itu berubah menjadi energi spiritual murni dan mengalir ke tubuh Lin Xuan. Aura Lin Xuan juga perlahan-lahan naik lagi. Tapi kali ini, tubuhnya masih menyerap lebih dari setengah ki murni. Sejumlah kecil digunakan untuk kultivasi. Meskipun tubuh kaisar palsu sangat kuat, itu masih sedikit lebih rendah dari seniman bela diri tingkat raja. Itu juga memberinya hak untuk menggunakan basis kultivasi tahap transformasi kristalnya untuk melawan lawan alam bela diri Void Puncak. Namun, levelnya masih terlalu tinggi, jauh melampaui basis kultivasi tahap transformasi kristal Lin Xuan saat ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan basis kultivasinya, dia harus mengkonsumsi sumber daya kultivasi dalam jumlah besar. Dan alasan pembentukannya adalah karena chaotic indestructibility, yang merupakan salah satu faktor dalam seni ilahi pemurnian tubuh. Sebagian besar esensi dari ketidakhancuran chaotic masih merupakan ilahi pemurnian tubuh dan alasan itu terbentuk adalah karena ketahanan chaos, yang merupakan salah satu faktor dalam seni ilahi penentu tubuh. Sebagian besar esensi dari ketangguhan chaos masih merupakan seni ilahi penentu tubuh, mantra naga primordial. Dan salah satu karakteristik mantra naga primordial adalah tingkat kultivasi harus dinaikkan terlebih dahulu. Hanya dengan begitu ia dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dengan lancar. Jika tidak, sebagian besar energi spiritualnya akan terkuras. Akibatnya, basis kultivasinya akan melambat. Saat ini adalah situasi Lin Xuan. Setelah ketidakmampuan untuk dihancurkan chaotic mencapai level 2, itu muncul lagi. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, Lin Xuan sama sekali tidak takut. Bagaimanapun, dia telah merencanakan untuk berusaha keras untuk memperbaiki tubuh kaisar palsu. Bagaimanapun, tubuh kaisar palsu adalah salah satu kartu truf terbesarnya, bersama dengan bakat spasialnya. Selama dia bisa meningkatkan tubuh kaisar palsu,
kekuatan tempurnya pasti akan meningkat secara eksponensial. Tidak masalah jika kemajuan kultivasinya sedikit melambat. Selain itu, jika kultivasinya berkembang terlalu cepat, akan ada masalah juga. Banyak informasi tentang dia akan terungkap. Peningkatan tubuh kaisar palsu tersembunyi di dalam tubuhnya. Selama dia tidak dengan sengaja mengungkapkannya, dia tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun selama itu adalah level kaisar yang tak tertandingi seperti Wu Juechen. Ini adalah cara untuk meningkatkan keamanan seseorang tanpa khawatir. Dengan cara ini, di bawah situasi pasif dan aktif, Lin Xuan dengan liar melahap batu roh tingkat menengah dan perlahan-lahan mengangkat tubuh kaisar palsunya. Malam berlalu tanpa suara. Dini hari, setelah Lin Xuan meninggalkan ruang kultivasi, dia merasa tubuh kaisar palsu telah membaik sekali lagi, dan dia cukup puas. Lebih dari 300.000 batu roh kelas menengah juga telah dikonsumsi. Dia pergi ke ruang pemurnian pil dan melanjutkan pemurnian. Tentu saja, setelah pemurnian kemarin, dia bahkan lebih terampil kali ini. Terutama dalam keadaan di mana dia tidak harus memurnikan semuanya menjadi pil pola awan, itu bahkan lebih mudah bagi Lin Xuan. Selain itu, Lin Xuan bahkan dapat membagi satu pil api menjadi 2 bagian dan menyempurnakan 2 set bahan pada saat yang bersamaan. Tentu saja, situasi ini adalah untuk memurnikan 2 pil obat dengan jenis yang sama pada waktu yang sama. Kesulitan memurnikan pil obat yang berbeda telah meningkat secara eksponensial. Saat ini, dia masih belum bisa mencapainya. Beberapa jam berlalu, Lin Xuan telah memurnikan semua pil obat yang dia beli menjadi pil obat lengkap. Seluruh ruang penyulingan pil dipenuhi dengan aroma pil yang kaya. Kali ini, Lin Xuan telah mempelajari pelajarannya. Dia memurnikan 60% pil menjadi pil no pattern. Dia memurnikan 30% pil menjadi pil tanpa pola, sedangkan 10% pil sisanya adalah pil pola kedua. Sedangkan untuk pil pola ketiga, dia belum memurnikan satu pun. Sedangkan untuk tingkat pil pola 3, lebih baik baginya untuk tidak menyentuhnya sekarang. Namun, kali ini, dia telah memurnikan lebih dari setengah pil obat tanpa pola. Namun, dia yakin keuntungannya pasti akan lebih besar dari sebelumnya. Karena kali ini, jumlahnya bahkan lebih besar, dan tidak diketahui berapa kali lipatnya. Jumlahnya menang. Setelah itu, Lin Xuan menyimpan semua botol giok. Setelah mengubah penampilannya, dia meninggalkan halaman. Lin Xuan masih terlihat seperti pria paruh baya. Namun, auranya bukan lagi dari tahap bela diri void, tetapi tahap transformasi kristal. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hari ini adalah bawahannya kemarin. Sembunyikan dia. Tidak lama kemudian, dia tiba kembali di toko Gunung Hijau. Sebelum masuk, Lin Xuan secara alami memutuskan untuk menggunakan Divine Sense untuk memindai sekelilingnya. Bab 593. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Saat dia memindai area tersebut, Lin Xuan dengan sengaja menahan tekanannya. Siapapun yang berada di bawah level Raja Bela Diri tidak akan bisa merasakannya. Pembudidaya bela diri tingkat Raja Bela Diri dan bahkan pembudidaya bela diri tingkat Kaisar yang lebih kuat adalah prajurit teratas di kota esensi bumi. Mereka semua berada di alam inti. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan pergi. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas, indera sucinya menyebar. Tak seorang pun dalam jarak beberapa mil menyadarinya. Pembudidaya bela diri tingkat raja juga tidak bisa ditemukan. Demikian pula, Lin Xuan juga telah memeriksa situasi di dalam toko Gunung Hijau. Tidak ada situasi lain di dalam toko Gunung Hijau. Pemilik toko, Wang Jinyuan, adalah satu-satunya prajurit tahap bela diri void. Namun, karena dia telah membeli pil pola awan kemarin, dia menjualnya di luar. Bisnis toko itu menjadi lebih baik. Lin Xuan tidak terkejut. Kemarin, Wang Jinyuan terkejut dan ketakutan. Dia juga berjanji akan melanjutkan bisnisnya nanti. 1. Tongkat besar dan minuman manis. Menggunakan kebaikan dan kekuatan pada saat bersamaan. Meskipun cara ini sangat umum, namun tetap saja sangat efektif. Namun, mungkin tidak efektif untuk semua orang. Setelah Lin Xuan secara kasar memastikan bahwa tidak ada masalah, dia memasuki toko Kingsan. Kali ini, aura Lin Xuan bukan lagi tahap bela diri void dari sebelumnya. Itu telah kembali ke tahap transformasi kristal. Puluhan menit kemudian, Wang Jinyuan memiliki senyum lebar di wajahnya dan ekspresi memuji di wajahnya saat dia mengirim Lin Xuan keluar. Di mata para pejuang lainnya, seorang pejuang tahap bela diri void sedang mencoba menyenangkan seorang pejuang tahap transformasi kristal. Ini tidak bisa dipercaya. Seorang jenius daftar asal bumi akan diperlakukan sebagai orang yang paling setara. Mustahil untuk menyenangkan dia.
Kecuali para jenius tak tertandingi di puncak daftar asal bumi memiliki kekuatan tempur menakutkan dari tahap transformasi kristal, yang memungkinkan mereka untuk mengalahkan tahap bela diri Void. Hanya dengan begitu akan ada sedikit kemungkinan. Atau mungkin itu akan menjadi seperti monster yang tak tertandingi seperti Lin Xuan. Namun, pria ini sudah menjadi pria parubaya, dan dia baru berada di tahap transformasi kristal. Di negara bagian Dongyuan, dia hanyalah orang biasa. Dia tidak mungkin seorang jenius. Sebagai pemilik toko Gunung Hijau, bagaimana mungkin Wang Jinyuan, yang berada di alam bela diri Void, memiliki sikap yang begitu menarik hati? Ketika para pejuang lain melihat ini, mereka tidak bisa memahaminya. Tapi Wang Jinyuan tidak peduli. Kali ini, dia ingin mendapat untung besar lagi. Awalnya, dia tidak terlalu yakin tentang perjanjian rahasia dengan Zhou Quan, nama samaran Lin Xuan kemarin. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Zhou Quan benar-benar akan mengirim seseorang ke sini hari ini. Selain itu, ada lebih banyak pil daripada kemarin. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah pil tanpa pola biasa, ada juga beberapa pil berpola awan. Hanya dalam satu hari, dia telah memurnikan begitu banyak pil obat. Masih ada sejumlah kecil pil berpola awan, dan bahkan cukup banyak pil berpola 2. Dari kelihatannya, pasti ada seorang alkemis yang luar biasa di belakang pihak lain. Mungkin bahkan para tetua yang tinggi dan perkasa dari Guild Farmasi di Earth Essence City tidak bisa dibandingkan dengan pria ini. Tentu saja, Wang Jinyuan lebih mementingkan Lin Xuan. Kualitas kumpulan pil ini tidak rendah, dan tidak perlu khawatir untuk menjualnya. Begitu mereka menjualnya, mereka akan bisa mendapat untung besar. Lebih penting lagi, menurut kesepakatan kemarin, bisnis semacam ini bukanlah kesepakatan satu kali. Akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Dia juga akan dapat menghasilkan lebih banyak. Dengan menjual pil pola awan dalam jumlah besar, dia akan dapat menyebarkan berita dan meningkatkan reputasi toko. Di masa depan, akan ada lebih banyak pelanggan. Selama ada aliran yang stabil, dia akan dapat menghasilkan cukup banyak. Tentu saja, Wang Jinyuan harus menjilat Zhou Quan. Dan karena Zhou Quan tidak datang, dia tidak berani meremehkan Lin Xuan. Bagaimanapun, Lin Xuan adalah Lin Xuan sekarang. Dan setelah Lin Xuan meninggalkan toko Kingsan, matanya juga menunjukkan jejak kepuasan. Transaksi ini jauh lebih lancar dari yang dia bayangkan. Pemilik toko, Wang Jinyuan, juga sangat bijaksana dan mengetahui posisinya dengan sangat baik. Toko Kingsan ini dapat bekerja sama dengan mereka beberapa kali lagi. Setelah itu, Lin Xuan segera pergi ke toko lain yang telah membahas kerja sama kemarin. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Lin Xuan telah berubah menjadi penampilan seorang pria parubaya biasa dan berjalan menuju area inti. Pil obat yang telah dia olah kali ini semuanya telah berubah menjadi gunung kecil batu roh kelas menengah dan sejumlah besar bahan obat. Dia telah mendapatkan cukup banyak. Lin Xuan juga cukup senang. Secara keseluruhan, percobaan kali ini berjalan cukup lancar. Selain beberapa orang, ada juga beberapa orang serakah yang ingin mengambilnya. Ada juga beberapa alam bela diri Void yang diundang untuk melakukan perbuatan jahat. Lin Xuan tidak akan bersikap sopan dalam situasi seperti itu. Dia menggunakan tekanan dari seorang prajurit tingkat raja untuk melukai mereka semua. Sebagai pelajaran, dia akan membunuh ayam untuk memperingatkan para monyet. Dia bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Dia pergi begitu saja. Dia tidak membuat kesepakatan lagi dengan pihak lain. Selain itu, sebagian besar toko-toko lain masih sangat taat hukum. Setiap toko menjual sedikit lebih banyak, dan mereka menjual secara merata. Mereka juga menjual semua pil. Sekali lagi, mereka mendapat untung besar. Setelah itu, Lin Xuan kembali ke halaman. Dia terus berkultivasi dalam pengasingan. Dia fokus untuk meningkatkan basis kultivasi dan kekuatan bela dirinya. Keesokan harinya, Lin Xuan melanjutkan proses yang dia mulai kemarin. Pertama, dia mengolah bahan-bahan yang dia beli menjadi pil obat. Kemudian dia pergi keluar untuk menjualnya. Meskipun dia telah mendapatkan pemahaman tentang toko-toko besar kemarin, Lin Xuan masih memutuskan untuk melakukan pemindaian indera ilahi sebelum memasuki toko. Untuk berjaga-jaga, tidak ada salahnya berhati-hati. Dan kali ini, dia masih menggunakan basis kultivasi tahap transformasi kristal. Namun, pemilik semua toko besar, seperti Wang Jinyuan, bahkan lebih menghormati dia. Setelah membunuh ayam untuk memperingatkan monyet kemarin, semua toko tahu bahwa Lin Xuan setidaknya setingkat raja. Tingkat raja bukanlah seseorang yang mampu mereka hina. Biasanya, mereka tidak akan bisa menyentuh level pembudidaya bela diri tingkat raja. Sekarang, ada seorang kultivator bela diri tingkat raja yang datang untuk bekerja dengan mereka.
Ini adalah kehormatan besar bagi mereka. Secara alami, mereka sangat bersemangat dan sikap mereka telah berubah. Lin Xuan telah mengharapkan ini. Kemarin, dia berencana membunuh ayam untuk memperingatkan monyet-monyet itu. Sekarang, inilah hasilnya. Tidak bisa lebih baik lagi. Akan lebih nyaman untuk rencananya. Kali ini, dia menjualnya lebih cepat. Lin Xuan mendapat untung besar lagi dan kembali ke halaman dengan puas. Dia melanjutkan pengasingannya. Dalam beberapa hari ke depan, Lin Xuan pertama-tama akan membuat pil dan menjualnya, kemudian kembali ke rumah untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ini adalah prosesnya, tidak ada perubahan. Tentu saja, Lin Xuan masih akan menggunakan indera ilahi untuk memindai bagian luar toko setiap saat. Itu tidak akan memakan banyak waktu. Dia harus lebih berhati-hati. Secara teoritis, Zhao Wuji dan ahli tingkat kaisar lainnya tidak peduli dengan beberapa pil peringkat 9. Namun, dia masih harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Selama ini, Lin Xuan bisa dikatakan berada di ambang kesuksesan. Dia jarang memperhatikan dunia luar. Dia tidak tahu karena tindakannya. Dia memurnikan pil obat dalam skala besar, terutama pil pola awan yang dijual dengan harga mahal. Hal ini menyebabkan gelombang kegembiraan di seluruh kota esensi bumi. Akibatnya, titik energi Lin Xuan semakin meningkat. Namun, selama periode ini, jumlah titik energi telah meningkat secara eksponensial. Bab 594. Kekuatannya mengguncang dunia. Fluktuasi ini menyebabkan kekuatan titik energi meningkat. Secara komparatif, hal itu tidak terlalu jelas. Lin Xuan juga tidak menyadarinya. Dia masih dalam pengasingan ruang kultivasi. Di dunia luar, banyak prajurit muda menyadari bahwa jumlah pil peringkat 9 di kota esensi bumi tiba-tiba meningkat. Sebagian besar prajurit di kota esensi bumi berasal dari generasi muda, dan mereka berada pada tahap transformasi kristal. Secara alami, sebagian besar pil yang dijual di kota adalah pil peringkat 9. Tapi situasinya berbeda. Itu bukan pil biasa. Pil biasa tidak cukup untuk menarik perhatian para seniman bela diri muda. Sebaliknya, ada lebih banyak pil berpola awan. Banyak toko-toko biasa yang menjualnya. Selain itu, pil bermotif awan semacam ini bukan hanya pola pertama yang biasa. Bahkan ada sejumlah besar pola kedua. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan fluktuasi yang sangat besar. Perlu diketahui bahwa pil dua pola sulit ditemukan di kota-kota besar lainnya. Sekarang, itu telah muncul dalam jumlah besar di Earth Essence City. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilewatkan. Semua orang membelinya satu persatu. Mengenai mengapa begitu banyak pil pola 2 tiba-tiba muncul, semua seniman bela diri muda tidak terlalu peduli, kecuali satu pertanyaan. Dan di berbagai toko besar di Earth Essence City, keterkejutan yang mereka timbulkan bahkan lebih besar. Saat sejumlah besar pil pola awan dilepaskan, itu menyebabkan arus pelanggan miring. Itu sudah sedikit mengguncang fondasi toko-toko besar itu, termasuk beberapa toko yang dijaga oleh seniman bela diri martial King Stage. Hanya pavilion sejuta harta karun yang memiliki fondasi yang kuat dan pengaruh yang besar. Mereka tidak terpengaruh dan tetap tidak bergeming. Namun, bahkan pavilion sejuta harta tidak bisa tidak memperhatikan setelah mendengarnya. Itu karena bahkan tidak ada banyak pil dua pola di cabang pavilion sejuta harta karun di kota esensi bumi. Tapi sekarang, sejumlah besar dari mereka telah muncul di toko-toko biasa itu. Pemandangan yang aneh, bukan terserah mereka untuk tidak memperhatikan. Oleh karena itu, berbagai kekuatan besar mulai diam-diam menyelidiki. Toko-toko yang menjual pil pola awan dalam jumlah besar semuanya adalah toko biasa. Yang terkuat, pemilik toko, hanyalah seorang void martial level biasa. Sejauh menyangkut berbagai kekuatan besar, itu bukan apa-apa. Tentu saja, hasil penyelidikannya mudah diketahui. Ternyata dia adalah seorang alkemis dengan tingkat pil Dao yang luar biasa. Dia datang ke Earth Essence City untuk membuat dan menjual pil. Adapun mengapa pihak lain datang ke kota esensi bumi dan mengapa dia hanya menjual pil peringkat 9, tidak ada yang tahu. Semua kekuatan besar memiliki kecurigaan mereka sendiri, tetapi mereka tidak bisa memastikannya. Setelah mengetahui bahwa alkemis ini kemungkinan besar adalah seorang pembudidaya seni bela diri tingkat raja, semua kekuatan besar, toko-toko besar, dan bahkan pavilion harta karun menarik pikiran asli mereka. Mereka berhenti mencoba mencari tahu. Seorang alkemis pada tingkat kultivator seni bela diri tingkat raja pada dasarnya adalah alkemis tingkat rendah di tingkat surga. Status seorang alkemis jauh lebih tinggi daripada seorang prajurit biasa. Jaringan menakutkan seorang alkemis sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan seorang alkemis dengan level yang sama.
Seorang pembudidaya bela diri tingkat raja biasa tidak akan berani menghina seorang alkemis alam surgawi tingkat rendah. Demikian pula, bahkan Zhao Wuji yang setingkat dengan raja bela diri tidak akan berani menghinanya. Zhao Wuji hanyalah seorang alkemis tingkat raja bela diri awal yang biasa. Tetap saja, dia tidak bisa mengabaikan alkemis level rendah. Seorang alkemis tingkat raja bela diri juga memenuhi syarat untuk menjual pil pola awan dalam jumlah besar dan menghasilkan banyak uang. Mereka tidak akan mengganggu. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa alkemis tahap raja bela diri ini tidak memilih untuk bekerja dengan toko-toko besar seperti mereka. Sebaliknya, dia memilih toko-toko biasa. Penghasilan mereka juga sedikit lebih sedikit. Itu juga berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan alkemis tingkat surga ini. Karena pihak lain tidak ingin bekerja sama dengan mereka, mereka secara alami tidak berniat melakukannya. Mereka tidak akan mengganggu mereka lagi agar tidak menimbulkan ketidaksenangan mereka. Adapun toko-toko biasa, mereka menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, namun tetap saja itu bukan sesuatu yang dianggap serius oleh toko-toko besar. Termasuk relokasi para pelanggan itu. Ini adalah alkemis tingkat surga, bagaimana dia bisa membuat pil untuk beberapa toko biasa dengan sedikit uang? Pihak lain mungkin kekurangan uang sekarang, jadi dia ingin mendapat untung dulu. Setelah dia menghasilkan cukup, dia akan pergi. Tidak akan butuh waktu lama. Toko-toko biasa itu memiliki waktu yang sangat terbatas di negara bagian ini. Setelah alkemis tingkat surga pergi, toko-toko biasa ini akan kembali ke keadaan semula. Paling-paling itu akan menjadi sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Arus pelanggan masih akan kembali. Itu tidak akan banyak berpengaruh. Saat ini, mereka tidak peduli. Mereka akan memperlakukannya sebagai wajah seorang alkemis tingkat raja. Selain itu, ini adalah pil Dao. Di dalam Earth Essence City, Guild Farmasi secara alami akan memperhatikan hal ini. Alkemis tingkat surga ini mampu memurnikan begitu banyak pil berpola awan dengan mudah. Meskipun mereka hanya peringkat 9, kualitasnya tidak tinggi. Namun, itu juga menunjukkan bahwa prestasinya di pil Dao sangat mengejutkan. Di cabang Guild Farmasi, tidak ada alkemis senior peringkat surga tingkat rendah yang bisa bersaing dengan mereka. Faktanya, bahkan ketuanya, Li Yuanshan, sedikit lebih rendah darinya. Tentu saja, semua alkemis ingin berkunjung dan berinteraksi dengan pil Dao. Namun, setelah beberapa penyelidikan, mereka mendapat beberapa informasi. Dia tahu bahwa pihak lain tidak memiliki niat seperti itu. Mereka tidak ingin menyinggung pihak lain, jadi mereka hanya bisa mundur. Namun, tidak ada yang mengaitkannya dengan Lin Xuan. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Tidak masalah apakah itu basis kultivasinya atau pil Dao-nya. Namun, Lin Xuan masih belum tahu bahwa itu karena tindakannya membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, serta identitasnya sebagai alkemis. Hal itu akan menyebabkan keributan yang begitu besar. Bahkan Lin Xuan sendiri tidak pernah memikirkan hal ini. Namun, itu bisa dianggap kebetulan. Kebetulan saja cocok untuk rencana Lin Xuan. Lin Xuan masih memurnikan pil obat dan menjualnya setiap hari. Setelah itu, dia akan menggunakan sejumlah besar batu roh yang dia peroleh untuk berkultivasi dalam pengasingan, meningkatkan tingkat kultivasi, kekuatan bela diri, dan kekuatan fisiknya. Dia akan menjalani kehidupan yang tidak akan berubah bahkan ketika dia berada di level 10%. Tanpa sadar, beberapa hari berlalu. Menurut penjelasan Li Yuanshan, sudah waktunya untuk meninggalkan Earth Essence City menuju Pil City dan menghadiri pertemuan pil. Di ruang budidaya, itu dipenuhi dengan kabut putih yang tak berujung. Kabut ini adalah kondensasi energi spiritual yang sangat murni. Sejumlah besar batu roh tingkat menengah runtuh. Setelah Lin Xuan mengedarkan Devouring Ultimate Skill, pusaran besar yang dia ciptakan tidak dapat melahap semuanya sekaligus. Energi spiritual yang berlebih menghilang. Namun, karena formasi pengumpulan roh di ruang kultivasi, itu tidak dapat terbang keluar. Itulah alasan dari pemandangan aneh ini. Bisa dikatakan bahwa ini adalah ruang kultivasi saat ini. Bahkan untuk alam bela diri Void, itu adalah tempat yang sangat cocok untuk kultivasi. Tiba-tiba, suos, angin melolong, mengoyak udara. Di dalam ruang kultivasi, energi spiritual tak terbatas dari langit dan bumi melonjak ke tengah seperti gelombang pasang. Itu memasuki tubuh Lin Xuan. Lin Xuan benar-benar menelannya dalam beberapa tarikan napas. Tekanan yang menakutkan menyebar dari tubuh Lin Xuan. Retak, suara retakan terdengar di seluruh ruang kultivasi. Seolah-olah bahkan ruang itu tidak tahan. Itu sangat menakutkan. Bab 595, langkah ke-6. Lin Xuan perlahan membuka matanya.
Cahaya terang melintas di matanya. Saya telah menerobos lagi, saya sekarang berada di tingkat ke-6 tahap transformasi kristal. Dia merasakan 144 kristal mendalam ungu mengambang di dantiannya. Itu bahkan lebih besar dan sebening kristal. Faktanya, masing-masing dari mereka jauh lebih besar daripada prajurit tahap transformasi kristal lainnya. Aura agung menyebar. Lin Xuan mengangguk sedikit dan tersenyum. Sekarang, dengan begitu banyak bakat tingkat kaisar dan peningkatan basis kultivasi saya dapat menggunakan beberapa kekuatan makna mendalam palsu dan seni bela diri tingkat kaisar. Saya memperkirakan bahwa mereka akan dapat melawan puncak tahap bela diri Void. Kali ini, fokus sebenarnya dari kemajuannya bukanlah basis kultivasinya. Tubuhnya masih mengkonsumsi sejumlah besar batu roh. Tubuh kaisar palsu, 5%. Dia melihat ke tabel atribut di kekosongan di depannya dan deskripsi tubuh kaisar palsu di bawahnya. Ekspresi Lin Xuan juga serius. Kali ini, dia telah memasukkan hampir semua batu roh yang dia peroleh dari menjual pil obat. Jumlah batu roh yang dia peroleh hanya sedikit lebih banyak dari hadiah yang dia terima dari pavilion sejuta harta terakhir kali. Namun, kemajuan tubuh kaisar palsu itu tidak ideal. Dia bahkan belum mencapai 20%. Sepertinya semakin jauh seseorang melangkah, semakin sulit. Sumber daya budidaya yang diperlukan menjadi semakin menakutkan. Untungnya, meskipun saya belum mencapai 20%, saya masih sangat dekat dengannya. Level 2 dari Chaotic Indestructibility juga telah meningkat pesat, mendekati kesempurnaan kecil. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, matanya berbinar. Meskipun sepertinya kemajuannya tidak terlalu bagus, peningkatan kekuatan tempurnya sangat jelas. Dia memperkirakan bahwa jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan tubuhnya, dia akan dapat menggunakan bakat raksasa elemennya. Dia akan dapat dengan mudah menghancurkan prajurit puncak tahap bela diri Void. Adapun apakah dia bisa bertarung di tingkat Raja Bela Diri? Dia belum pernah melihat pertarungan di tingkat Raja Bela Diri sebelumnya, dan dia belum pernah bertarung sebelumnya. Dia belum yakin. Secara keseluruhan, tidak ada keraguan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Selain itu, jumlah poin energi telah mencapai 1,5 miliar lagi. Ini adalah keuntungan besar. Mata Lin Xuan menunjukkan senyuman saat dia mengangguk sedikit. Dengan 1,5 miliar poin energi ini, dia seharusnya bisa menduplikasi banyak harta karun bermutu tinggi. Ini juga merupakan salah satu panen terbesar dari pengasingannya kali ini. Lin Xuan cukup puas dengan pengasingannya kali ini. Hari ini sepertinya hari untuk pergi ke kota Pil kan? Ekspresi Lin Xuan berubah. Setelah merapikan diri, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Beberapa hari yang lalu, dengan bantuan Pil Dao, dia telah memperoleh banyak kekayaan yang bahkan mungkin tidak dapat diperoleh oleh para pejuang puncak tahap bela diri Void seumur hidup mereka. Sekarang, dia tahu betapa kayanya seorang alkemis. Dan kali ini, pergi ke Grand Alchemist Gathering akan sekali lagi meningkatkan bakatnya sebagai seorang alkemis. Ini akan memungkinkan penguasaannya atas Pil Dao meroket sekali lagi. Menggunakan Pil Dao untuk mendapatkan sumber daya kultivasi akan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Setelah meninggalkan ruang kultivasi, Lin Xuan pertama-tama mengeluarkan tanda identitas murid Sekte Yuanling dan memasukkan pesan untuk memberitahu Murong Xingyu. Ini juga merupakan salah satu fungsi dari token identitas murid Sekte Yuanling. Itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama murid dari jauh. Tentu saja, itu hanya terbatas pada murid langsung, murid sejati, atau murid langsung. Sedangkan untuk murid biasa, mereka hanya bisa menggunakan esensi darah mereka untuk membangkitkan beberapa fungsi token identitas mereka. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Dan karena Murong Xingyu telah mengikutinya, dia tidak bisa meninggalkannya dalam kesulitan. Tentu saja, dia harus memberitahunya. Namun, ia tidak bisa pergi ke reuni akbar alkemis bersamanya. Ini karena dia harus berpartisipasi dalam kompetisi pada saat itu. Pada saat yang sama, dia tidak akan menjadi Lin Xuan lagi, tetapi Chen Yuming. Tidak lama setelah itu, Lin Xuan mengemasi barang-barangnya. Dia berganti pakaian menjadi satu set pakaian putih, dan dengan wajah tampannya, dia tampak seperti seorang tuan muda. Pada saat ini, Murong Xingyu sepertinya telah merasakannya dan berjalan keluar. Dia masih mengenakan kerudung bulan hilang di wajahnya, menyembunyikan kecantikannya yang tak tertandingi. Memang, saya telah menembus tahap transformasi kristal. Mata Lin Xuan tertuju pada Murong Xingyu, dan jantungnya berdegup kencang. Tabel atribut pihak lain muncul di garis pandangnya. Tidak ada perubahan pada tabel atribut. Namun,
Basis kultivasinya telah menembus dari puncak tahap laut elemen ke tingkat ke-12 tahap transformasi kristal. Lin Xuan tidak terkejut dengan ini. Hanya dalam beberapa hari, kemajuan ini sudah dianggap cukup baik. Seperti yang diharapkan dari fisik yang istimewa, bakat bawaan tingkat kaisar. Lin Xuan juga menganggukkan kepalanya sedikit. Setelah itu, sebuah pikiran muncul di benaknya. Ding, 100 juta poin energi dikonsumsi. Duplikasi berhasil. Memperoleh bakat kultivasi tingkat kaisar. Ding, 100 juta poin energi dikonsumsi. Duplikasi berhasil. Memperoleh bakat bulan bintang kelas kaisar dalam sekejap. Hanya 2 bakat kelas kaisar milik Murong Xingyu yang diduplikasi. Dia telah menyukai bakat kelas kaisar di tubuh Murong Xingyu sejak lama. Hanya saja dia tidak memiliki poin energi yang cukup sebelumnya, dan dia masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Karena itu, dia menundanya. Sampai sekarang, ada banyak titik energi. Ada lebih dari 1 miliar di antaranya. Tentu saja, dia tidak bisa melepaskannya. Dia menduplikasi semuanya dalam sekejap. 2 lagi bakat bawaan kelas kaisar telah berada di tanganku. Setelah menyerapnya, bakat bawaan saya akan meningkat sedikit. Kemudian dia memutuskan untuk menggunakannya. Arus hangat mengalir melalui tubuhnya dan dengan cepat diserap. Setelah menduplikasi bakat bawaan di tubuh Tian, Lin Xuan sudah memiliki beberapa kemampuan bawaan kelas kaisar. Menambahkan 2 lagi tidak akan terlalu sulit. Bahkan jika dia tidak bisa menyerap semuanya sekaligus, itu tidak akan mempengaruhi fluktuasi ki-nya. Namun, basis kultivasi dan aura Lin Xuan tidak bisa lagi disembunyikan. Tentu saja, Lin Xuan tidak berusaha menyembunyikannya. Pada saat yang sama, Lin Xuan memandang Murong Xingyu. Murong Xingyu juga sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang. Dalam sekejap, keduanya saling memandang. Lin Xuan, aku telah menembus tahap transformasi kristal. Murong Xingyu berkata kepada Lin Xuan dengan senyuman di wajahnya. Itu seperti seorang gadis kecil yang menginginkan hadiah. Dia akhirnya menyusul Lin Xuan. Meskipun kekuatan tempurnya masih jauh dari sebagus garis bawah, dia tidak lagi putus asa dan tidak terjangkau seperti sebelumnya. Dia akhirnya bisa melihat punggung Lin Xuan. Murong Xingyu juga sangat bahagia di dalam hatinya. Namun, ketika dia merasakan aura dasar kultivasi Lin Xuan, dia terkejut. Transformasi kristal tingkat ke-6, kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Dia mengira kecepatan kultivasinya cukup cepat, tetapi dia tidak menyangka Lin Xuan akan lebih cepat. Hanya dalam beberapa hari, dia telah beralih dari tahap transformasi kristal ke-12 ke tahap transformasi kristal ke-6. Dia telah menerobos ke tingkat ke-4. Kecepatan kultivasi ini sekali lagi memecahkan rekor Murong Xingyu. Tidak ada seorang pun di seluruh sekte Yuanling yang bisa menandinginya. Namun, dia pergi bersama Lin Xuan dari negara Fengwu, alam rahasia Tian Yuan, dan sekte Yuanling. Sepanjang jalan, dia menyaksikan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan oleh Lin Xuan, serta rekornya yang mustahil. Kecepatan kultivasi semacam ini juga mengejutkan. Tapi itu bukan apa-apa. Dia bahkan tidak bisa merasakan gelombang emosi di hatinya. Dia sudah terbiasa dengan itu. Seperti yang diharapkan dari Lin Xuan, dia memecahkan rekor lagi dengan mudah. Murong berpikir dalam hati. Bab 596. Dikepung. Selamat, Xingyu. Lin Xuan mendengarkan dan menjawab sambil tersenyum. Xingyu, apakah kamu ingin mencoba masuk ke daftar asal bumi? Tentu saja tidak. Lin Xuan, kamu telah mencapai tingkat ke-6 transformasi kristal. Dibandingkan denganmu, kamu masih jauh lebih lemah. Murong Xingyu menarik rambutnya ke belakang telinganya dan tersenyum. Tidak perlu, aku tidak semengerikan dirimu, Lin Xuan. Dia hanya berada di tingkat ke-12 dari tahap transformasi kristal, jadi dia mungkin tidak bisa menembus 600 teratas. Lebih baik tidak mencoba. Selain itu, bukankah hari ini adalah hari untuk pergi ke kota Pil? Dia tidak bisa melewatkannya. Tantangan daftar asal bumi ini bisa datang kapan saja. Faktanya, setelah Murong Xingyu menerobos ke alam transformasi kristal, dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Menembus 600 besar daftar asal bumi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tapi dengan Lin Xuan, dia akan bisa melangkah lebih jauh. Rekor menakutkan Lin Xuan dalam membunuh masuk ke 300 besar dalam sekali jalan. Selain itu, ini jelas bukan kekuatan bertarung Lin Xuan yang sebenarnya. Dia pasti menyembunyikan banyak kekuatannya. Jika tidak akan sulit baginya untuk menembus 100 besar. Sebagai perbandingan, mengizinkannya masuk 600 besar sama sekali tidak banyak. Sebaliknya, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi ke kota Pil. Lin Xuan jelas ingin pergi ke kota Pil dan menyaksikan pertemuan Pil Master.
Meskipun dia tidak tertarik dengan pil Dao, tapi bisa tetap berada di sisi Lin Xuan sudah sangat bagus. Sedangkan untuk menantang daftar asal bumi, dia harus menundanya. Dia akan kembali setelah kekuatannya meningkat pesat. Ketika Murong Xingyu berbicara, matanya tertuju pada Lin Xuan, tetapi dia tidak menjauh darinya sama sekali. Lin Xuan tidak tahu bahwa Murong Xingyu sedang banyak berpikir. Dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Dia mengobrol dengan Lin Xuan dan pergi. Di luar rumah, sejumlah besar seniman bela diri muda telah berkumpul. Semua seniman bela diri muda sedang menunggu Lin Xuan muncul. Mereka ingin melihat jenius mengerikan yang tak tertandingi ini yang telah menerobos daftar asal bumi Sungai Abadi. Seperti apa sebenarnya dia? Apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Jika tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah memecahkan rekor seluruh benua Dongyuan? Di antara murid-murid muda yang hadir, banyak yang berasal dari kekuatan besar. Bahkan ada murid dari 6 pasukan tingkat tuan. Butuh beberapa hari baginya untuk melewati kekuatan besar. Dia sudah menerima informasi yang relevan tentang Lin Xuan. Setelah Lin Xuan keluar, dia segera mengenalinya. Dalam sekejap, pemandangan itu menjadi sunyi. Kemudian keributan pecah. Gelombang suara mendidih dan membumbung tinggi ke langit. Itu menyebarkan awan di langit. Apakah dia Lin Xuan itu? Dia juga terlihat sangat biasa. Selain sedikit tampan, tidak ada yang istimewa darinya kan? Bagaimana dia bisa menghasilkan catatan esensi bumi? Basis kultivasi Lin Xuan sepertinya bukan level ke-12 dari transformasi kristal yang tercatat dalam catatan esensi bumi kan? Dia berada di tingkat ke-6 dari tahap transformasi kristal dan akan memasuki tahap transformasi kristal akhir. Jika dia berada di tingkat ke-6 dari kondisi transformasi kristal, itu seharusnya tidak dianggap sebagai rekor baru kan? Lalu apa yang tercatat dalam daftar asal bumi adalah tingkat ke-12 dari tahap transformasi kristal? Mungkinkah Lin Xuan menerobos dari tahap transformasi kristal ke-12 ke tingkat ke-6 hanya dalam beberapa hari? Kecepatan kultivasi ini terlalu cepat, bukan? Aku belum pernah mendengar kecepatan yang begitu menakutkan. Daftar asal bumi tidak pernah terlewatkan sejak zaman kuno. Namun, Lin Xuan mampu memasuki 300 besar daftar asal bumi hanya dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal ke-12, memecahkan rekor. Hanya dalam beberapa hari, bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos dari level 2 ke level 6, bukan? Seperti yang diharapkan dari monster yang tak tertandingi. Para seniman bela diri muda gempar. Itu sangat hidup saat mereka berteriak karena khawatir. Hasil pertempuran Lin Xuan mengejutkan sebagian besar dari mereka. Mereka juga tercengang dengan kemajuan kultivasi Lin Xuan. Cara mereka memandang Lin Xuan penuh dengan rasa hormat, kekaguman, dan kekaguman. Lin Xuan tidak terlalu peduli. Selama itu tidak mempengaruhinya. Mereka bahkan bisa memberinya banyak poin energi. Saat ini, Lin Xuan bisa menikmati perlakuan seorang selebriti di kehidupan sebelumnya. Namun, ada juga hal menjengkelkan yang terjadi. Tiba-tiba, beberapa aura kuat meletus dari kerumunan. Lin Xuan, kamu akhirnya keluar. Lawan aku. Lin Xuan, kalah. Saya tidak berpikir Anda bisa memecahkan rekor daftar asal bumi. Biarkan aku menguji kekuatanmu yang sebenarnya. Pada saat yang sama, beberapa teriakan eksplosif terdengar. Sebuah aura yang kuat mengalir melalui kerumunan, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Beberapa prajurit muda, baik pria maupun wanita, bergegas menuju Lin Xuan. Kekuatan luar biasa mereka bergabung dan menghancurkan Lin Xuan. Tanpa kecuali, basis kultivasi para seniman bela diri muda ini semuanya telah mencapai tahap transformasi kristal akhir. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kegembiraan. Jelas, itu bukan karena Lin Xuan telah menembus daftar Earth Origin, tetapi karena dia telah mendapatkan reputasi yang begitu besar, namanya telah menyebar ke seluruh benua Dongyuan. Kecemburuan muncul di dalam hatinya. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Lin Xuan masih sangat muda. Dia bahkan belum berusia 20 tahun, dia masih terlalu muda. Basis kultivasinya juga lebih rendah dari mereka. Namun, dia mampu melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Dia ingin melihatnya sendiri. Adapun tantangan dari Menara Bumi, ketika mereka melihat begitu banyak orang dikalahkan, status Lin Xuan tidak turun, melainkan naik. Tentu saja, mereka ketakutan. Namun, mereka masih tidak ingin percaya bahwa mereka tidak secara pribadi menantang Lin Xuan. Selain itu, tidak ada salahnya membiarkan mereka dikalahkan dalam tantangan ini. Mereka juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan popularitas Lin Xuan. Itu adalah situasi win-win tanpa ada yang dirugikan. Secara alami, dia bergegas menuju Lin Xuan. Pada saat ini, beberapa orang di kerumunan juga memikirkan hal ini.
Mereka bergabung dengan kelompok itu dan bergegas menuju Lin Xuan. Ketika para seniman bela diri muda melihat ini, mereka juga bereaksi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ini adalah Blood Cloud Sabre Sun Feiyan, peringkat 384 dalam daftar prajurit asal bumi. Ku dengar dia juga datang ke kota esensi bumi. Aku tidak menyangka dia akan muncul saat ini dan menyerang Lin Xuan. Ada juga tombak naga Tiran Hejie, yang berada di peringkat 361 di daftar asal bumi. Dia memang datang untuk menantang Lin Xuan. Ada juga Zhao Huo, peringkat 320 di daftar asal bumi, dan Zhou Gangsan, peringkat 284. Ini adalah seorang jenius yang berada di peringkat teratas dalam daftar asal bumi. Dia benar-benar berani menyerang Lin Xuan bersama-sama. Kali ini, Lin Xuan dalam bahaya. Bajingan ini tidak berbicara tentang moralitas. Dia benar-benar menggunakan angka untuk menggertak yang lemah. Tidak juga, Lin Xuan telah memperbarui catatan Earth Essence-nya, dan sekarang basis kultivasinya telah meningkat pesat. Masih belum pasti siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Ini sempurna. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat kehebatan bela diri dari jenius mengerikan yang tak tertandingi ini, Lin Xuan. Hentikan omong kosong ini, ayo kita kabur saja. Jika beberapa orang jenius itu mulai bertarung, gempa susulan akan cukup untuk membunuh kita. Kami tidak tahan. Para seniman bela diri muda mulai berdebat lagi, berteriak dengan khawatir. Setelah itu, mereka juga melarikan diri ke kejauhan. Mereka adalah para jenius top yang biasanya hanya mendengar nama mereka tetapi tidak pernah melihat mereka. Tidak hanya sejumlah besar dari mereka muncul sekaligus, mereka bahkan menyerang Lin Xuan bersama-sama. Mereka belum pernah melihat pertempuran yang begitu kacau. Itu layak untuk ditonton. Namun, kekuatan pertempuran bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Tentu saja, mereka harus mundur dan menonton. Namun, pada saat berikutnya, semua orang tercengang. Bab 597. Menghancurkan kerumunan. Lin Xuan melihat pemandangan ini dengan ekspresi dingin. Aku tidak pernah menyangka ada orang yang berpikir bahwa aku mudah dibully. Dalam sekejap, Lin Xuan mendengus dingin. Kekuatannya meletus. Energi menakutkan yang bisa menggulingkan gunung dan membalikkan lautan menyebar ke segala arah. Seolah-olah dia menghancurkan Void, menyebar ke segala arah. Boom, boom, ledakan bisa terdengar dari Void, seolah-olah akan meledak. Bang, boom, bang. Segera setelah itu mendarat di tubuh para pejuang muda. Setelah serangkaian suara keras, para seniman bela diri muda semua merasa seolah-olah mereka telah menerima pukulan berat, seolah-olah sebuah gunung menekan mereka. Mereka mau tidak mau terbang mundur, dan sebagian besar seniman bela diri muda tidak bergerak. Mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. Mereka juga terpengaruh. Yang menjadi fokus Lin Xuan adalah Sun Feiyan, Hejie, Zhao Huo, dan para jenius lainnya. Sebelum serangan para jenius itu bisa dilepaskan, kekuatannya hancur berkeping-keping. Ekspresi mereka berubah drastis, tubuh mereka bergetar, dan mata mereka menunjukkan ketakutan. Mereka hanya bisa merasakan teror besar menyerang mereka. Dia dengan gila mengaktifkan kristal mendalam, seni bela dirinya, dan makna mendalam palsu. Sayangnya, semua itu tidak berguna untuk melawan kekuatan yang menakutkan ini. Jarak di antara mereka terlalu jauh. Para jenius itu langsung terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. Gemuruh, setelah beberapa ledakan yang memekakkan telinga, sebuah kawah besar muncul di tanah. Pada saat itu, para seniman bela diri muda terlempar ratusan meter jauhnya, wajah mereka pucat pasi. Beberapa dari mereka bahkan memiliki jejak darah di sudut mulut mereka. Aura mereka terus berfluktuasi. Dia sudah menderita banyak luka dalam. Adapun Sun Feiyan, Hejie, dan Zhao Huoyan, kondisi mereka bahkan lebih buruk. Para jenius itu semua terbaring di tengah lubang, aura mereka lemah. Pakaian mereka robek, dan tubuh mereka berlumuran darah dan kotoran. Mereka seperti pengemis. Dia tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya. Auranya sangat lemah, bahkan seorang pembudidaya bela diri tahap laut elemental tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia terluka parah. Kerumunan seniman bela diri memandang Lin Xuan lagi, tatapan mereka berbeda. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki keraguan. Kali ini, Lin Xuan telah membuktikan kehebatan bela dirinya. Dia tidak menyerang. Dia hanya mendengus dingin dan melepaskan kekuatannya. Dia telah menghancurkan semua seniman bela diri ringan yang telah ada selama ratusan tahun. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak heran dia mampu menciptakan yang pertama sepanjang masa. Namun, tidak ada yang menyangka kekuatan bertarung Lin Xuan yang sebenarnya begitu menakutkan.
Itu berkali-kali lebih menakutkan daripada 300 teratas dalam daftar Earth Origin. Dia dengan mudah menekan semua orang yang hadir. Dia melukai semua orang. Dia bahkan telah melukai Sun Feiyan, He Jie, Zhao Huohuo, dan yang lainnya. Itu adalah penindasan total. Seolah-olah mereka tidak berada pada level yang sama. Namun, basis kultivasi Lin Xuan hanya pada tahap ke-6 transformasi kristal, bahkan tidak pada tahap akhir transformasi kristal. Namun, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia takut dia tidak akan lebih lemah dari alam bela diri Void yang bahkan lebih tinggi dari level 1. Seperti yang diharapkan dari monster tak tertandingi yang bisa memperbarui catatan esensi bumi, semua prajurit muda juga terkejut. Seolah-olah gelombang ombak dahsyat telah digerakkan, dan pada akhirnya, mereka tidak bisa tenang. Di dalam kawah, Sun Feiyan, He Jie, dan Zhao Huo masih batuk darah. Aura mereka semakin lemah dan lemah. Mereka dapat merasakan rasa sakit yang luar biasa dari setiap bagian tubuh mereka. Seolah-olah seluruh tubuh mereka telah hancur. Saat itu gelap dan sulit untuk dilihat. Seolah-olah dia akan pingsan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ketakutan dan keterkejutan yang luar biasa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Lin Xuan akan mencapai level seperti itu. Dari sudut pandang mereka, tidak peduli seberapa kuat Lin Xuan, dia bisa masuk 300 besar daftar asal bumi dengan kekuatan tahap transformasi kristal tingkat 12. Namun, mereka semua adalah para jenius mengerikan yang berada di puncak daftar Earth Origin. Ada juga yang berada di peringkat 300 teratas. Secara keseluruhan, mereka lebih kuat dari yang lain. Mereka belum tentu cocok untuk Lin Xuan. Jika dia membiarkan dirinya dikalahkan, dia akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Tujuan utama dari serangan mereka kali ini adalah untuk menguji apakah rekor pertarungan Lin Xuan itu nyata atau tidak. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka tidak akan menjadi tandingan dari serangan eksplosif Lin Xuan. Lin Xuan dengan mudah melukai dan menghancurkan mereka. Lin Xuan bahkan belum menyerang, namun kekuatannya memenuhi udara. Itu cukup untuk menekan selusin dari mereka di tempat. Pada akhirnya, mereka masih terluka parah. Seberapa menakutkan kekuatan bertarung seperti itu? Kemungkinan besar peringkat Lin Xuan sudah berada di 200 teratas, bukan? Ada kemungkinan dia bukan satu-satunya. Jarak antara mereka berdua begitu besar sehingga seperti ngarai. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Mereka seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta, melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Ketika mereka memikirkan hal ini, selusin orang juga menunjukkan ekspresi pahit dan merasakan penyesalan di dalam hati mereka. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa Lin Xuan begitu menakutkan, mereka tidak akan berani memprovokasi dia. Di antara mereka, ada banyak yang berasal dari pasukan tingkat 6 tuan, yang mirip dengan sekte Yuanling. Mereka juga telah melihat keberadaan seorang jenius yang mengerikan seperti Lin Xuan di antara kekuatan besar. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lin Xuan, perbedaannya tidak terlalu besar. Para jenius yang mengerikan ini semuanya adalah murid langsung dari sekte tersebut. Ada juga banyak dari mereka yang telah mencapai tingkat raja dan berada di peringkat dalam daftar asal surgawi. Nama mereka tersebar di seluruh benua Tianyuan. Bisa dikatakan bahwa mereka akan menjadi ahli top di benua Dongyuan di masa depan. Adapun Lin Xuan, dibandingkan dengan keberadaan yang mengerikan ini, dia lebih baik dari mereka. Bisa dibayangkan betapa hebatnya pencapaian Lin Xuan di masa depan. Dia jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Apa hak mereka untuk cemburu pada pihak lain? Mereka bahkan tidak bisa melihat punggung Lin Xuan. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mereka terus-menerus batuk darah, dan tubuh mereka gemetar. Mata mereka dipenuhi dengan tekad. Tak satu pun dari mereka berani berdiri, dan tak satu pun dari mereka berani menatap Lin Xuan. Seolah-olah mereka sedang menunggu keputusan Lin Xuan. Lin Xuan melihat hasilnya dengan tatapan dingin. Dia sudah lama menduga bahwa setelah dia memperbarui catatan esensi bumi, namanya akan menyebar ke seluruh benua. Pada saat yang sama, dia juga akan menderita karena kecemburuan teman-temannya. Dia akan dikucilkan dan ditangani. Dia tidak takut, dia sudah menyiapkan jawabannya. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Dia baru saja keluar dari kultivasi tertutup, dan sekarang dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet dan yang lainnya. Untuk menghindari masalah tak berujung di masa depan. Segera, cahaya dingin melintas di mata Lin Xuan. Dia mengulurkan 5 jari tangan kanannya. Suos, 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 lusinan cahaya dingin terbang dan menyapu kekosongan. Mereka turun. Saat berikutnya, beberapa jeritan terdengar.
Para pejuang muda itu menoleh dan melihat Sun Feiyan, He Jie, Zhao Hongyan, dan selusin orang jenius lainnya di dalam lubang besar. Cahaya dingin memotong jari-jari tangan kanan mereka yang memegang cincin penyimpanan. Darah mengucur seperti air mancur. Para jenius itu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Mereka hanya bisa berteriak menyedihkan saat wajah mereka berubah menjadi pucat. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan terluka parah. Setelah itu, mereka pingsan di tempat. Ketika para seniman bela diri muda melihat pemandangan ini, seluruh tubuh mereka bergetar dan sorot mata mereka menjadi lebih intens. Mereka tidak menyangka Lin Xuan begitu kejam. Dia tidak hanya melukai Sun Feiyan, He Jie, dan yang lainnya dengan parah, dia bahkan memotong jari-jari mereka. Bab 598. Liar dan tak terurus. Namun, Lin Xuan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sebuah hisapan keras muncul. Selusin jari yang telah terpotong tertarik dan melesat. Ketika mereka masih beberapa meter jauhnya, api hitam melesat dan membungkus dirinya. Namun, itu sama sekali tidak mempengaruhi kecepatannya. Ketika dia jatuh ke tangan Lin Xuan, hanya cincin penyimpanan yang tersisa padanya. Jelas, ini adalah target sebenarnya dari Lin Xuan. Hati para seniman bela diri muda bergetar ketika mereka melihat ini. Ketakutan melintas di mata mereka. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Lin Xuan telah menghancurkan mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Mereka tidak bisa membandingkan sama sekali. Ini hanya sebuah pelajaran. Jika ada waktu berikutnya, itu tidak akan semudah itu. Jangan biarkan aku membunuhmu, bahkan jika kamu adalah murid dari 6 tuan. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa datang ke cabang Zewu dari Sekte Yuanling untuk menemukan saya. Lin Xuan berkata dengan dingin. Suaranya seperti petir yang meledak di medan perang. Itu mengguncang gendang telinga semua seniman bela diri muda, menyebabkan mereka merasakan sakit. Energi vital bergulir berulang kali. Mereka terkejut. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah mengintimidasi para seniman bela diri muda, Lin Xuan memandang Murong Xingyu dan berkata, "Xingyu, ayo pergi." Dia percaya bahwa setelah ini, akan ada jauh lebih sedikit seniman bela diri muda yang datang untuk menantangnya. Bagaimanapun, para seniman bela diri muda yang menantangnya hanya melakukannya demi reputasi, perhatian, dan menjadi sorotan. Namun mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka. Selain itu, ia tidak sendirian. Dia memiliki sponsor di belakangnya. Klan Yuanling cabang Zewu. Memang benar dia bisa membuat pernyataan seperti itu. Meskipun cabang Zewu dari Sekte Yuanling hanya memiliki sejumlah kecil orang, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang mengerikan. Mereka juga mendapat dukungan dari Wu Juechen yang berada di tingkat kaisar. Masing-masing dari mereka sangat sombong dan tak terkendali. Membunuh murid-murid kekuatan tingkat tuan lainnya tidak ada artinya bagi mereka. Di Sekte Yuanling, mereka telah membunuh semua murid utama lainnya. Saat itu, Wu Juechen yang telah menahan serangan itu. Semua ini adalah informasi yang diketahui Lin Xuan tentang klan Zewu. Tentu saja, dia tidak takut pada beberapa seniman bela diri dari sektor luar. Oh, bagus. Murong Xingyu tersadar setelah beberapa saat dan mengangguk sebagai tanggapan. Meskipun dia telah melihat kekuatan bertarung Lin Xuan yang sebenarnya sejak lama, melihat pemandangan ini, tidak ada yang bisa menahan tekanan. Itu masih cukup mengejutkan. Di saat yang sama, dia juga bisa merasakan jarak yang sangat jauh antara dia dan Lin Xuan. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa ditampilkan di permukaan. Matanya yang indah tidak bisa tidak dipenuhi dengan kesedihan. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Di dalam hatinya, dia bersorak untuk dirinya sendiri. Di permukaan, dia memiliki senyuman di wajahnya saat dia menjawab Lin Xuan. Setelah itu, dia mengikuti Lin Xuan. Mereka berdua meninggalkan rumah dan pergi keluar. Sebagai hasil dari momentum Lin Xuan sebelumnya, semua seniman bela diri muda terbang menjauh dan mendarat di sekitar mereka pada saat ini. Mereka berjalan ke tengah jalan. Semua prajurit muda menatapnya dalam diam, tidak berani bergerak. Terlebih lagi, mereka tidak berani melarikan diri. Mereka menyaksikan keduanya pergi. Dia memperhatikan sampai Lin Xuan dan Murong Xingyu meninggalkan pandangannya. Suos, baru setelah itu mereka menarik napas panjang dan berangsur-angsur rileks. Lin Xuan telah menghentikannya sebelumnya. Baru setelah Lin Xuan pergi, dia bisa pulih sedikit. Tidak lama kemudian, kerumunan orang mulai berteriak dan berdiskusi. Sungguh kekuatan bertarung yang menakutkan. Auranya saja telah menghancurkan kita semua di sini, dan aku khawatir dia sudah mencapai alam bela diri Void. Ini seharusnya lebih kuat dari saat Lin Xuan berada di tahap transformasi kristal ke-12.
Dia hanya berada di level ke-12 dari tahap transformasi kristal, tapi kekuatan tempurnya sudah mencapai tahap bela diri void. Seperti yang diharapkan dari monster tak tertandingi yang menciptakan sungai kuno, sekarang saya percaya bahwa pencatatan daftar asal bumi ini dilakukan oleh Lin Xuan sendiri. Itu terlalu menakutkan. Jika Lin Xuan menantang lagi, aku khawatir dia bisa dengan mudah masuk ke dalam 200 teratas. Tapi dia juga sangat sombong dan brutal. Dia tidak hanya melukai Sun Feiyan, He Jie, dan yang lainnya dengan parah. Dia bahkan memotong salah satu jari mereka dan mengambil cincin penyimpanan mereka. Selain itu, mereka bahkan mengumumkan bahwa nyawa mereka akan berada dalam bahaya jika mereka menantangnya lagi. Lin Xuan ini adalah murid dari cabang Zewu dari Sekte Yuanling. Wajar jika murid-murid cabang Zewu memiliki karakter yang liar dan sulit diatur. Kali ini, suara para prajurit muda jauh lebih lembut. Seolah-olah Lin Xuan, yang takut untuk pergi, telah mendengar mereka. Dia benar-benar takut dengan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan dan kepribadiannya yang licik. Dia tidak lagi berani memprovokasi Lin Xuan. Murid senior, apakah kamu baik-baik saja? Murid senior Sun, apakah kamu baik-baik saja? Para jenius lainnya, termasuk He Jie dan Sun Feiyan, mendapat dukungan dari sesama siswa. Mereka hanya dapat mengendalikan luka mereka setelah memberi mereka beberapa pil penyembuhan yang berharga dan mengedarkan teknik rahasia mereka. Kakak senior Sun, bukankah Lin Xuan ini agak terlalu sombong? Dia hanya seorang prajurit tahap transformasi kristal. Benar, murid senior. Kami berdua dari pasukan tingkat 6 tuan, tapi orang ini terlalu sombong. Haruskah kita memberitahu murid senior Zhao, saudara Sun, dan yang lainnya? Semua adik-adik junior melihat ke arah kemana Lin Xuan pergi dan mengatakannya dengan nada marah. Namun, suara mereka tertahan. Jelas, jika Lin Xuan hadir, dia tidak akan berani mengatakannya dengan lantang. Baru setelah Lin Xuan pergi, dia mengungkapkan kemarahannya secara verbal. Tidak perlu untuk ini. Orang ini bukanlah orang yang bisa kita hina. Setidaknya, kita tidak boleh menyinggung cabang Zewu. Mata Sun Feiyan bersinar dengan sedikit tekad. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan berbicara dengan suara yang dalam. Ayo pergi dulu, kita bisa membahas masalah ini nanti. Meskipun He Jie juga sangat ketakutan, matanya berkedip-kedip dengan kedengkian. Yang lain juga memiliki sikap sendiri. Kebanyakan dari mereka benar-benar takut pada Lin Xuan. Namun, ada juga beberapa yang dipenuhi dengan kebencian. Mereka hanya belum berani menunjukkannya. Sayangnya, dengan pertumbuhan Lin Xuan yang cepat, mereka ingin membalas dendam, tapi itu tidak mungkin. Sementara itu, tidak jauh dari pavilion sejuta harta karun, Zhao Wuji berdiri di jendela lantai paling atas dan diam-diam menyaksikan pemandangan itu. Dia menganggukkan kepalanya sedikit. Dia tidak ikut campur dalam masalah ini. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah memiliki kekuatan tempur tahap bela diri void. Aku benar. Zhao Wuji juga memiliki ekspresi puas di matanya. Dia juga kagum dengan kemajuan pesat Lin Xuan. Namun, setelah melihat Lin Xuan memperbarui catatan esensi bumi, itu hanya sedikit kejutan. Dia dengan cepat menerimanya. Basis kultivasi dan kekuatan tempur Lin Xuan telah meningkat pesat. Dia juga menantikan hari ketika Lin Xuan bisa menjadi ahli tingkat kaisar dan salah satu ahli top di benua Tianyuan. Di sisi lain, Lin Xuan dan Murong Xingyu sedang mengobrol dan tertawa sambil berjalan menuju Guild Farmasi. Mereka tiba dalam waktu singkat. Pada saat itu, semua petinggi dan alkemis muda dari Guild Apoteker sedang menunggu di aula di depan Guild Apoteker. Mereka telah menerima pesan dari Zhao Wuji sejak lama. Zhao Wuji adalah satu-satunya ahli tingkat kaisar di Earth Essence City, dan dia juga orang dengan status tertinggi di Earth Essence City. Tentu saja, Guild Farmasi tidak akan berani meremehkan pesan Zhao Wuji. Bab 599, Ayo pergi. Isi pesan Zhao Wuji adalah Lin Xuan dan Murong Xingyu, dua murid langsung dari Sekte Yuanling. Mereka akan membawa tanda asosiasi pil dan pergi ke kota pil dengan tim dari Guild Farmasi untuk mengamati konferensi alkimia pil. Dia berharap para alkemis tingkat tinggi akan menjaga mereka demi dirinya. Sedangkan untuk cabang Farmasi Guild dibuka di Earth Essence City. Namun, karena keadaan khusus, bahkan tidak ada pil Dao Genius yang terkenal di cabang tersebut. Sebaliknya, Lin Xuan memiliki rekor baru dalam daftar esensi bumi dan dianggap sebagai jenius tahap transformasi kristal nomor 1 di benua Dongyuan. Meskipun dia adalah seorang jenius seni bela diri, dia masih terlalu menakutkan. Eselon atas Guild Farmasi tidak berani meremehkannya. Bahkan orang-orang yang telah berkumpul lebih awal untuk pergi sedang menunggu kelas 1 di alun-alun. Eselon atas asosiasi juga telah menerima informasi yang relevan tentang Lin Xuan.
Mereka melihat Lin Xuan dan Murong Xingyu berjalan mendekat. Mereka segera mengenalinya. Pemimpin guild, Li Yuanshan, buru-buru membawa Zhou Ran dan petinggi guild lainnya dan menyapa mereka dengan senyuman. Tapi Lin Xuan, rekan Lin, dan teman kecil Murong, dua murid teratas dari sekte Yuanling. Saya adalah pemimpin cabang guild apoteker, Li Yuanshan. Junior Lin Xuan memberi hormat kepada Presiden Li. Lin Xuan melipat tangannya dan berkata, ekspresinya acuh tak acuh, tidak tunduk atau sombong. Namun, hatinya sangat rumit. Ketua ini, Li Yuanshan, juga seorang kenalan lama. Namun, kali ini, dia telah mengubah identitasnya. Murong Xingyu juga menjawab, kali ini, kita berdua akan pergi ke kota Pil untuk melihat konferensi alkimia Pil. Ini adalah tanda dari asosiasi Pil, kita perlu mengganggu Presiden Li. Kata Lin Xuan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan token asosiasi Pil yang dia terima dari Zhao Wuji dan menunjukkannya kepada Li Yuanshan. Rekan Lin, Anda adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan teman kecil Murong adalah murid dari sekte Yuanling. Dia ingin melihat pertemuan para alkemis. Tentu saja, klub sangat senang melihat ini. Yakinlah, teman kecil. Selanjutnya, ikuti kami ke kota Pil. Guild kami akan menjamin perjalanan kalian lancar. Li Yuanshan melihat tanda asosiasi Pil dan mengangguk sambil tersenyum. Di saat yang sama, ketika dia merasakan aura dasar kultivasi Lin Xuan, dia juga terkejut. Sebagai seorang prajurit puncak tahap Raja Bela Diri, meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Wuji, dia masih melampaui Lin Xuan. Dengan sekilas, dia menyadari bahwa basis kultivasi Lin Xuan telah mencapai tingkat ke-6 dari tahap transformasi kristal. Namun, beberapa hari yang lalu, ketika Lin Xuan memperbarui catatan daftar Earth Essence dan menyebarkan namanya ke seluruh benua Dongyuan, dia masih berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal. Itu bahkan merupakan rekor untuk daftar asal bumi. Sampai sekarang, rekor asal bumi tidak pernah terlewatkan. Tentu saja, tidak mungkin ada kesalahan. Dengan kata lain, dalam beberapa hari terakhir, Lin Xuan telah mencapai langkah ke-6 dari langkah ke-12 tahap transformasi kristal. Menerobos ke tingkat ke-4 berturut-turut, kecepatan kultivasi ini terlalu menakutkan, bukan? Itu sudah di luar cakupan pengetahuannya. Namun, dia ingat bahwa Lin Xuan telah memperbarui catatan esensi bumi sebelumnya. Ini membuatnya merasa lega. Dia bisa menerimanya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari monster yang tak tertandingi. Bahkan ketua, Li Yuanshan, sangat menghormati Lin Xuan. Tentu saja, para petinggi cabang lain tidak akan meremehkan Lin Xuan. Bahkan Wen Gaoyuan yang sombong dan alkemis muda lainnya di cabang itu berdiri diam di pinggir lapangan, tidak berani mengatakan apapun. Lin Xuan berbeda dengan Chen Yuming. Reputasi Lin Xuan menjadi terlalu terkenal setelah tantangan daftar asal bumi. Itu sudah cukup untuk membuat orang takut, bahkan jika dia bukan dari alam Pil Dao. Tentu saja, Wen Gaoyuan dan yang lainnya tidak berani meledak di depan Lin Xuan lagi. Setelah itu, kami berbicara sebentar. Sudah larut malam, kedua temanku, ayo pergi sekarang. Li Yuanshan berkata sambil tersenyum. Lin Xuan dan Murong Xingyu menganggukkan kepala. Li Yuanshan melambaikan lengan bajunya dan cahaya hitam melesat keluar. Namun, itu meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam satu tarikan napas, itu sudah berubah menjadi kapal terbang hitam besar yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Tubuh kapal itu diukir dengan sejumlah besar tanda formasi hitam. Dalam waktu singkat, seluruh alun-alun menjadi gelap. Tekanan luar biasa menyebar. Ini, perangkat spiritual terbang tingkat kaisar? Lin Xuan merasakan tekanan itu, dan matanya berkilauan. Ini adalah guild farmasi. Mereka benar-benar kaya. Bahkan pembudidaya bela diri tingkat kaisar tidak memiliki cabang alkemis, dan dia memiliki kapal terbang tingkat kaisar sebagai tunggangannya. Anda harus tahu bahwa harga perangkat roh terbang jauh lebih tinggi daripada senjata roh ofensif dan defensif biasa. Dibandingkan dengan senjata roh tingkat atas dari kelas yang sama. Jika itu adalah seniman bela diri biasa pada tahap awal Martial Monarch, akan sangat sulit untuk mendapatkan perangkat spiritual terbang seperti itu. Sebagai perbandingan, bisa dibayangkan betapa kayanya guild farmasi. Alkemis memang layak disebut sebagai profesi seni bela diri terkaya. Lin Xuan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Rekan Lin, ini adalah kapal terbang awan hitam yang digunakan cabang ini sebagai alat transportasi. Hanya acara besar seperti guild apoteker yang bisa menggunakannya. Li Yuanshan menjelaskan kepada Lin Xuan. Jejak kebanggaan muncul di matanya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia banggakan di depan Lin Xuan. Rekan Lin, teman kecil Murong, ayo pergi. Li Yuanshan melanjutkan.
Setelah mengatakan itu, dia melompat ke langit dan terbang menuju kapal terbang hitam besar. Lin Xuan dan Murong Xingyu mengikuti di belakang dan terbang ke langit. Setelah itu adalah eselon atas dari Guild Farmasi. Beberapa prajurit muda yang hadir belum bisa terbang, tetapi para tetua mereka merawat dan melatih mereka. Dek kapal terbang awan hitam sangat luas. Cabang Guild Farmasi, termasuk Lin Xuan dan Murong Xingyu, hanya memiliki 30 orang yang pergi ke kota Pil. Mereka menyebar dan hanya menempati setengah dari dek. Wosh! Setelah itu, selaput putih muncul di sekitar kapal awan hitam. Itu menutupi seluruh kapal. Selaput itu dengan cepat memudar dan menghilang tanpa jejak. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri atau menyentuhnya dengan indera keilahiannya, dia akan bisa merasakannya dengan indera keilahiannya. Dia tidak akan bisa merasakannya. Ini adalah perisai pelindung kapal awan hitam. Ini dapat memastikan bahwa kapal awan hitam dapat melakukan perjalanan secara normal, dan bahkan dapat menahan 3 serangan dari ahli tingkat kaisar. Li Yuanshan melihat tatapan Lin Xuan menyapu dirinya dan menjelaskan kepada Lin Xuan sekali lagi. Dia tahu tentang Lin Xuan sejak lama. Dia tahu bahwa Lin Xuan berasal dari negara bagian Fengwu yang terpencil dan baru saja bergabung dengan Sekte Yuanling. Itu penjelasannya. Lin Xuan mengangguk sedikit. Sebuah cahaya melintas di matanya. Kapal terbang awan hitam ini adalah hal yang bagus. Dia kebetulan memiliki banyak poin energi. Tentu saja, dia tidak bisa melepaskannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya. 30 juta poin energi telah dikonsumsi. Duplikasi berhasil diperoleh. Kapal terbang awan hitam, senjata roh kapal terbang tingkat rendah tingkat kaisar, pesan sistem dingin terdengar di telinganya. Pada saat yang sama, Lin Xuan menyadarinya. Di ruang berjalan, ada pesawat luar angkasa hitam yang terlihat persis seperti pesawat luar angkasa awan hitam di bawah kakinya. Namun, itu telah menyusut berkali-kali. Namun, auranya tidak buruk sama sekali. Ekspresi puas melintas di mata Lin Xuan. Harta karun tingkat kaisar lainnya telah diperoleh. Jika dia membiarkannya tidak berguna di masa depan, dia akan bisa mendapat untung besar dengan menjualnya. Setelah itu, Li Yuanshan menugaskan semua orang ke kamar mereka. Kapal terbang awan hitam lepas landas. Bab 600, Kota Pil. Di atas langit, sebuah kapal hitam besar berubah menjadi bayangan hitam dan terbang melintas. Kemanapun kapal itu melintas, semuanya mundur. Di geladak kapal, setelah menyaksikan pemandangan selama beberapa saat, sebagian besar orang kembali ke kamar masing-masing. Meskipun gunung dan sungai di bawahnya sangat indah, orang akan merasa lelah setelah melihatnya terlalu lama. Lin Xuan dan Murong Xingyu juga pergi ke kamar-kamar yang dibagikan. Kali ini, mereka berdua hanya seniman bela diri, bukan alkemis. Mereka tertarik dengan pertemuan akbar alkemis, tapi reputasi mereka sangat bagus. Sedangkan untuk Pil Dao, mungkin tidak demikian. Lin Xuan juga sangat jelas tentang posisinya saat ini, jadi dia tidak mengobrol dengan Li Yuanshan dan petinggi cabang lainnya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah saat dia berubah menjadi Chen Yuming. Li Yuanshan dan alkemis lainnya tahu bahwa nama Lin Xuan telah menyebar ke seluruh benua dan dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Namun, itu adalah jalur seni bela diri, bukan jalur Pil Dao. Tak satupun dari mereka yang bisa disebut jenius Pil Dao. Apalagi seorang jenius seni bela diri. Seni bela diri dan Pil Dao bisa jadi berhubungan dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Melihat Lin Xuan tidak tertarik, mereka berdua tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Mereka masih menghormati Lin Xuan dan Lin Xuan. Oleh karena itu, mereka tidak mengobrol lebih jauh dan membiarkan mereka berdua berkultivasi dalam pengasingan. Mereka hanya bertanggung jawab untuk membawa mereka ke kota Pil. Di dalam kamar, Lin Xuan melihat ke bawah dan melihat pemandangan pegunungan dan sungai yang indah, tetapi juga hambar. Dia terus berkultivasi dalam pengasingan. Perjalanan ke kota Pil masih memakan waktu. Namun, sebagian besar batu roh telah habis. Lin Xuan hanya bisa memahami seni ilahi pemurnian tubuh dari Chaotic Indestructibility. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa sadar, 2 hari telah berlalu. Kota Pil adalah ibu kota Guild Farmasi. Itu juga salah satu kota terbesar di seluruh benua Dongyuan. Itu terletak di wilayah tengah, di selatan negara bagian timur. Jarak antara kota esensi bumi dan kota Pil sekitar setengah dari jarak di negara bagian Dongyuan. Senjata roh tingkat kaisar seperti kapal terbang awan hitam bahkan lebih cepat daripada ahli tingkat kaisar awal biasa. Butuh waktu 2 hari untuk tiba. Tentu saja, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan prajurit tingkat raja bela diri. Di benua ini, seorang prajurit tingkat raja bela diri bisa melakukannya. Itu adalah langkah pertama untuk merobek-robek Void.
melintasi ruang. Setiap kali, mereka bisa melakukan perjalanan ratusan ribu mil. Pada jarak itu, jika ahli tingkat kaisar menyerang, mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Namun, terlepas dari tingkat kaisar yang tak tertandingi, ahli tingkat kaisar dapat merobek-robek Void. Zhao Wuji adalah tipikal level martial monarch, jadi yang paling bisa dia lakukan saat melintasi Void adalah melindungi dirinya sendiri dari zona spasial. Dia tidak bisa melindungi orang lain. Kali ini, banyak alkemis dan prajurit berangkat bersama. Mereka masih membutuhkan perangkat spiritual terbang seperti kapal terbang awan hitam. Pada saat itu, semua orang di kapal terbang awan hitam berkumpul di dek. Dari kejauhan, mereka bisa melihat garis besar kota Pil. Kota Pil terletak di pusat negara bagian selatan Dongyuan. Itu adalah sebuah kota kuno. Tembok kota yang berbintik-bintik dipenuhi dengan jejak waktu. Melihatnya, itu seperti binatang buas yang membentang di langit. Itu membuat orang merasa takut. Kota Pil adalah salah satu kota terpenting di benua Dongyuan. Kota ini juga merupakan pusat perdagangan. Kekuatan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya berkomunikasi satu sama lain di sini setiap hari. Entah itu ukuran tanah atau jumlah orang yang datang dan pergi, itu jauh dari sebanding dengan kota esensi bumi. 1. Kota Pil lebih dari 10 kali lebih besar dari kota esensi bumi. Dalam jarak 3 mil dari Pil City, kecuali Anda berada di level kaisar, tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa terbang di udara. Li Yuanshan menjelaskan dan mendaratkan kapal terbang awan hitam. Pil City adalah markas besar Guild Farmasi. Itu juga merupakan tanah suci Pil Dao di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak hanya makmur dalam bisnis, tetapi juga sempurna dalam aspek lain. Untuk menjaga ketertiban, ada formasi larangan terbang tingkat kaisar di seluruh kota Pil dan dalam jarak 3 km dari kota Pil. Kecuali ahli tingkat kaisar, tidak ada yang bisa menolak kekuatan formasi larangan terbang. Selain 6 penguasa, tidak ada seorang pun di benua Dongyuan yang bisa membuat formasi sebesar itu. Hanya beberapa kekuatan besar yang bisa melakukannya. Guild Farmasi adalah salah satunya. Segera, mereka semua berakhir di tanah. Li Yuanshan menjaga kapal terbang awan hitam setelah berubah menjadi sinar cahaya hitam. Li Yuanshan memimpin semua orang menuju kota Pil. Saat mereka mendekat, Lin Xuan menyadari kemakmuran kota Pil. Sejumlah besar orang telah berkumpul menjadi naga panjang dan mengalir tanpa henti. Mungkin karena mereka dekat dengan Pil City, mereka bisa melihat alkemis berjubah panjang di mana-mana. Mereka semua adalah alkemis tingkat tinggi. Kecuali Lin Xuan dan Murong Xingyu, Lin Xuan dan yang lainnya mengenakan pakaian bagus. Sisanya semua mengenakan jubah Pil Master, terutama Li Yuanshan yang merupakan pemimpin kelompok. Di bagian dada jubah alkemis, ada tripod pil emas. Itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat menengah. Ini menarik perhatian Lin Xuan dan kelompoknya. Menjadi seorang alkemis adalah profesi seni bela diri yang berharga. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan yang relevan tentang pil Dao Genius yang bisa memasukinya. Di dunia yang sama, status seorang alkemis jauh lebih tinggi daripada seniman bela diri biasa. Di kota Pil, itu bahkan lebih tinggi. Bahkan jika dia mengizinkan level kaisar datang, dia tidak akan meremehkan seorang alkemis. Biasanya, dia akan melihat banyak alkemis di kota Pil. Namun, alkemis tingkat tinggi juga sangat langka. Kali ini, ada sekelompok penyuling pil, dan ada lebih dari satu penyuling pil tingkat surga. Bahkan lebih sulit lagi untuk melihat mereka. Semua orang mengerti bahwa kelompok alkemis ini telah berkumpul, dan ada banyak alkemis tingkat tinggi di antara mereka. Mereka mungkin di sini untuk menghadiri konferensi alkemis berikutnya. Beberapa dari mereka diam-diam menebak dari kota besar mana kelompok ini berasal, cabang dari Serikat Farmasi. Di pintu masuk kota Pil, puluhan penyuling pil paruh baya berdiri. Melihat tanda di dada mereka, mereka semua adalah pemurni pil kelas 1 tingkat bumi. Penyuling pil tingkat surga yang terhormat, Anda pasti ada di sini untuk menghadiri pertemuan pil kan? Saya Diaken dari markas besar Guild Farmasi, Chen Yu. Saya di sini untuk menyambut Anda semua. Bolehkah saya bertanya dari kota mana Anda berasal? Salah satu alkemis paruh baya melangkah maju dan dengan hormat bertanya pada Li Yuanshan. Li Yuanshan menatapnya dan berkata dengan senyum tipis. Kami dari kota esensi bumi. Terima kasih atas kerja keras Anda, Diaken Chen. Jadi Anda berasal dari cabang kota esensi bumi. Tolong ikuti saya. Setelah mengatakan itu, Chen Yu berbalik dan pergi ke kota Pil. Li Yuanshan membawa semua orang bersamanya dan mengikuti di belakang. Adapun Lin Xuan dan Murong Xingyu dalam kelompok itu, mereka tidak mengenakan jubah alkemis dan bukan alkemis. Chen Yu tidak mengajukan pertanyaan lagi.
untuk seorang alkemis tingkat surga seperti Li Yuanshan untuk memimpin mereka ke sana. Dia pasti memiliki status yang tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diminta oleh seorang alkemis peringkat bumi seperti dia. Para penjaga di pintu masuk kota Pil semuanya berada di panggung bela diri Void yang menunjukkan betapa kuatnya kota Pil. Penjaga Void Martial Stage tidak menghentikan Lin Xuan dan yang lainnya. Mereka memandang Lin Xuan dan yang lainnya dengan hormat.